Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara kita akan mendengar satu cerita kesaksian bagaimana Tuhan menjamah hati anaknya, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dan saya juga belum dengar semua, jadi saya juga antusias mau dengar apa yang Tuhan kerjakan. Saya panggil Yu, silakan Yu. Bapak soundman kita. Ya. Mungkin jarang kelihatan ya, karena posisinya melayani di belakang, di depan mixer. Ya, tapi saya percaya dimanapun posisi kita di ruangan ini Tuhan pasti jamah. Ya, mau di belakang, mau di depan, mau di samping, mau di atas, Tuhan pasti jamah. Ya, nah, yuk coba ceritain apa yang kamu alamin pada saat kamu dengar kebenaran, karena kebenaran itu yang memerdekakan setiap kita kan. Oke, coba kamu bisa cerita apa yang kamu alami bersama Tuhan. Selamat pagi. Pagi. Kamu bisa. Wow. Saya mau berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan saya bisa ada di sini sampai sekarang. Dan juga yang akan saya bicarakan, yang akan saya saksikan dari 2 minggu lalu, dari khotbahnya Pak Bambang tentang tujuan. Jadi Tuhan menegur saya dari khotbahnya Pak Bambang. Saya sebelumnya saya sudah 2 tahun di sini di gereja ini, jadi banyak hal yang diubahkan oleh Tuhan. Tapi sampai 2 minggu lalu saya baru mengerti apa tujuan Tuhan bagi saya untuk hidup saya. Jadi saya percaya dan saya yakin Tuhan mau pakai saya untuk hidup saya bagi banyak orang, dan terutama bagi keluarga saya. Jadi mungkin semenjak saya bertobat, saya mengalami banyak perubahan yang menurut saya perubahan saya. Saya sudah tidak merokok, saya tidak mabuk, saya berhenti memaki-maki, saya berhenti berpikiran negatif. Tapi apakah di dalam keluarga saya sudah benar-benar berubah? Saya sudah benar-benar sembuh? Belum. Saya sebelumnya tidak sadar. Istri saya berkata kepada saya, "Kamu kok kembali lagi ya seperti dulu? Kamu kok menunjukkan sifat kamu yang seperti dulu?" Saya bilang, bagi saya berubah, kamu yang tidak berubah. Jadi mungkin saya tidak berkata kasar pada dia, saya tidak berlaku yang kasar pada dia, tapi kelakuan saya, perbuatan saya di dalam rumah berbeda dengan saya ketika di luar di pekerjaan. Jadi anak saya melihat contoh yang tidak baik kelakuan saya di dalam rumah, bukan di luar. Anak saya tidak mungkin meniru orang lain, dia pasti meniru bapaknya. Jadi apakah saya benar-benar berubah di dalam keluarga saya? Belum. Dan istri saya suatu saat dia berkata, "Kalau kamu tidak ada di rumah, anak kamu tidak berlaku yang aneh-aneh. Tetapi di saat kamu berada di rumah, dia bertingkah laku seperti kamu." Saya tidak sadar itu.
Sampai 2 minggu lalu waktu korbannya Bapak, saya baru sadar Tuhan tegur saya. Tuhan mau saya pulih di dalam keluarga saya. Jadi mungkin dengan keluarga besar saya, dengan komunitas saya terlihat oke, kamu ada perubahan, tapi istri dan anak saya tidak mengalami. Jadi saya ingin tujuan saya sudah jelas. Tuhan mau saya sembuh di dalam keluarga. Jadi saya bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar di luar. Jadi saya tidak mungkin bisa melakukan itu kalau di dalam sendiri saya busuk. Jadi ya mungkin yang saya rasakan ini bagi beberapa orang itu biasa, tapi menurut saya Tuhan mau saya berbicara, Tuhan mau saya mengatakan ini agar apa yang saya alami tidak terjadi di keluarga ini. Ya, itu yang sangat keras ditegur oleh Tuhan. Dan juga saya didoakan, sering saya didoakan, tapi saya ini hanya sebagai rutinitas pekerjaan saya, titel pelayanan saya, rajin beribadah hanya sebagai rutinitas, tapi saya tidak tahu tujuan saya apa sebenarnya. Dan semenjak 2 minggu lalu ya saya mulai belajar apa yang istri saya bicarakan, saya mulai mendengar, saya mulai mengikuti apa maunya Tuhan, bukan apa yang saya mau. Dan juga saya belajar untuk setiap hari, ya mungkin tidak setiap saat ya, tapi setiap hari saya belajar, saya mau peluk anak saya setiap saya pulang kerja. Jadi ya itu yang saya alami sih, itu yang saya mau praktekkan terus sampai ya saya ingin ditegur terus sama Tuhan, meskipun kita sudah berespon benar atau tidak benar, tapi saya ingin ditegur terus. Karena saya yakin Tuhan tidak mau kalau kita berbuat yang buruk. Terus minggu lalu saat Pak Darwin waktu dia berlutut, dia bilang kalau kamu ingin orang berubah, kalau dia belum berubah, kamu tetap harus berlutut kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambahkan. Jadi saya ingin saya terus berlutut, apapun yang terjadi, perubahan atau tidak, saya tetap harus berlutut kepada Tuhan. Karena perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Tapi terus menyembah Tuhan, terus meninggikan nama Tuhan, agar saya bisa menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Ada satu ayat yang Tuhan selalu ingatkan saya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bagi saya di sini sudah jelas, apapun yang kita lakukan harus berdasar dan kembali kepada firman. Karena dari situlah kita bisa hidup dan kita akan berespon sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya mungkin itu. Jadi saya merasa saya harus menyampaikannya karena Tuhan mau apa yang disampaikan Tuhan pada saya bisa didengar oleh semuanya. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih.
Terima kasih. Ya, kita berdoa sebentar buat Yuyun dan bagi setiap kita. Kami tahu bahwa firman-Mu berkuasa Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan mau kami berubah hari demi hari, waktu demi waktu. Kadang-kala kami gagal, kadang-kala kami taat Tuhan. Pagi ini kami mau terus memberikan hati kami, pikiran kami untuk firman-Mu, kebenaran-Mu bertata. Untuk firman-Mu, kebenaran-Mu mengambil alih hidup kami Tuhan. Sehingga kami sebagai pria, sebagai suami, kami sebagai istri, sebagai ibu, kami sebagai anak, kami boleh mengalami perubahan yang terus-menerus di dalam Tuhan. Dan setiap kami boleh mengalami kasih, kuasa dan kebenaran itu kami alami pribadi Tuhan. Bukan mendengar apa kata orang, tapi kami alami pribadi. Dan itu menjadi pengalaman kami bersama Tuhan yang akan terus membawa kami mengenal Allah kami, mengenal Tuhan kami. Tuhan terima kasih. Kami percaya apa yang Tuhan kerjakan kepada setiap kami akan menjadi lebih besar. Kami percaya apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kami akan lebih dahsyat lagi. Akan banyak kesaksian, akan banyak perubahan, akan banyak terobosan terjadi tahun ini Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, komunitas gereja. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul di hati kami, tidak pernah kami dengar, itu yang Tuhan sediakan dan Tuhan kerjakan bagi kami yang mengasihi-Mu. Makasih Tuhan, kami berkati Yung, istrinya, anaknya, biar terus Tuhan pakai mereka menjadi berkat bagi keluarga besar, bagi lingkungan, bagi teman-teman di tengah-tengah kota ini, di tengah-tengah lingkungan di mana dia ada, terangnya boleh bercahaya, nama Tuhan dimuliakan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita mau dengar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan juga yang memerdekakan hati dan pikiran kita. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Oke, saya buka masker. Apakah yang belakang bisa lihat? Lihat saya. Apakah Bapak Ibu bisa perhatikan saya? Bisa. Masih ganteng? Masih. Oke, bagus. 70%. Iya, sebentar lagi makan siang sama saya. Yes. Amazing. Bapak Ibu yang bayar. Baik, saya sangat diberkati dengan kesaksian tadi. Bapak Ibu diberkati ya. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas, maka dalam perjalanan hidup kita, apapun yang kita temui, entah itu kesesakan, entah itu tantangan, entah itu menekan hidup kita, kalau kita punya tujuan yang benar, kita akan bisa lewati. Karena kalau tujuan itu dari Tuhan, pasti Tuhan memberikan kasih karunia buat kita. Amen. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau yang memberkati dengan kebenaran yang akan kami dengar, kami baca bersama-sama, dan kami mau jalankan juga bersama-sama. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, telinga kami, mata kami, hati, pikiran kami, mulut kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Satu hati, satu tujuan untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan melanjutkan Bapak Ibu tentang destiny. Kalau kemarin cuma bicara tentang tujuan, mengapa kita harus punya tujuan? Pagi hari ini saya akan melanjutkan mengerti tujuan Allah yang semula. Wah, keren. Kalau kita mengerti tujuan Allah yang semula, maka itu akan menjadi dasar kita melakukan apapun di dalam seluruh aspek hidup kita berdasarkan tujuan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Amin. Jadi apapun juga yang kita lakukan, apapun juga yang kita jalani, kalau kita mempunyai tujuan yang dari semula Allah tetapkan dalam hidup kita, maka itu akan menjadi sumber kekuatan kita, sumber hikmat, sumber pencerahan. Kita akan dibangkitkan terus-menerus dalam kondisi apapun Bapak Ibu. Saya percaya dalam kondisi apapun,
Kalau kita mempunyai tujuan dan kita mengerti tujuan yang dari semula Allah tetapkan kepada setiap kita, itu akan menopang hidup kita menghadapi masa apapun. Dan kita tidak tergantung dengan keadaan, cuaca, ramalan, apalagi Bapak Ibu yang dunia ini tawarkan. Enggak, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Saya akan kembali merepetisi, mengulangi apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, bahkan apa yang pernah Tuhan ingatkan kepada setiap kita beberapa tahun yang lalu. Nah, saya akan awali dari pengertian tentang Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tujuannya apa? Supaya dapat beribadah kepada Allah. Belum sepakat. Bangsa Israel dibebaskan Allah dari perbudakan di Mesir. Tujuannya apa? Supaya mereka beribadah kepada Allah. Supaya apa? Mereka beribadah kepada Coba lihat kanan kiri. Jawab ngomong yang jelas. Dibuka sedikit. Buka sedikit. Bapak Ibu Saudara. Supaya tujuannya apa? Beribadah. Beribadah. Itu tujuan yang semula yang Allah maksudkan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tujuannya jelas, betul? Tujuannya jelas, karena Allah menginginkan supaya kamu bisa beribadah. Oleh sebab itu aku membebaskan kamu dari perbudakan di Mesir. Berulang kali Allah berfirman kepada Musa untuk disampaikan kepada siapa? Raja Firaun. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal yang keempat ayat 23 itu, saya kutip sedikit Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata begini kepada Musa yang diperintahkan untuk disampaikan kepada Raja Firaun. Biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah. Kalimat ini sangat dalam. Bukan menyatakan umat tapi anak. Wih, keren. Itu dekat banget. Dekat banget. Di Keluaran 8 ayat 1 berbeda Bapak Ibu penyebutannya. Keluaran pasal yang ke-8 ayat 1, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Waduh. Kalimat yang pertama di Keluaran 4 ayat yang ke-23 ini menyebutkan bahwa kita ataupun umatnya itu disebut anak. Tetapi di pasal yang ke-8 ayat yang pertama menyebutkan bahwa bangsa Israel disebut umat. Antara anak dan umat. Penyebutan ini diingatkan kepada Musa untuk disampaikan kepada Raja Firaun supaya mereka dibebaskan. Karena ada maksud, ada tujuan. Beribadah. Mengapa beribadah itu penting Bapak Ibu? Halo? Mengapa beribadah itu penting? Karena mengandung janji. Wey, yes, 1, 2, 3. Amin. Dapat sepeda nggak Pak? Ya. Mengapa penting beribadah? Jawabannya apa? Karena ibadah itu mengandung janji. Bukan hanya untuk hari ini yang sekarang, tapi untuk yang akan datang. Ya. Janjinya double. Ya. Kalau emas senam, janjinya cuma sehat di dunia ini aja. Ya. 1, 2, 3, 4, 1. Oleh karena itu di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7, janganlah kita percaya kepada tahyul, dongeng-dongeng, apalagi ada ramalan-ramalan. Jangan percaya itu. Kok tahu? Jangan percaya. Ya. Ikutin ya. Ya. Jangan percaya kepada itu. Dan kemudian ngomong apa lagi? Kalimatnya berikutnya ayat 8. Latihan badani terbatas itu berapa Pak jumlahnya? Sedikit. Terbatas. Sedikit. Sadik. Jumlahnya terbatas. Tetapi ibadah mengandung janji. Yes.
Itulah sebabnya tujuan Allah membebaskan bangsa Israel itu supaya beribadah, karena di dalam ibadah itu ada janji Bapak Ibu Saudaraku. Lah kalau saudara dan saya bagaimana ini sekarang? Saudara dibebaskan dari kelemahan, dari kutuk, dari dosa, dari sakit penyakit. Tujuannya untuk apa? Sudah rajin belum? Belum. Tujuan harus ditemukan supaya kita ngerti. Jadi tidak ada kata malas beribadah. Sudah ada. Tidak ada kata apalagi di masa pandemi. Ke mall tidak malas. Ibadah malas. Di sini tidak ada. Ada. Di Jakarta yang banyak. Saya langsung ngomong aja, saudara terluka deh. Nah, karena saya ngomong benar, ibadah lebih penting. Ya. Karena tujuan Allah membebaskan kita ibadah. Ya. Bukan ada kalimat tujuan kamu, aku bebaskan dari sakit penyakit, aku berkati kamu, usahamu semakin banyak, kamu punya ini punya itu, dan kamu dilancarkan semuanya. Tujuannya supaya kamu bisa makan, bisa puas, bisa minum, bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan di dunia. Bukan, tapi tujuannya satu, ibadah. Ya. Makanya kalau kita melenceng dari tujuan yang semula ini, kita tidak akan pernah bisa menyenangkan hati Allah. Semua yang kita lakukan hanya rutinitas agamawi. Betul tidak? Tujuannya ibadah Bapak Ibu. Tujuannya kembali lagi kita beribadah. Makanya ketika Bapak Ibu sekarang ketemu dengan Tuhan, lakukan dengan benar cara ibadah. Makanya yang tadi saya sebutkan waktu kita pujian, saya dapat firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang ketiga itu menjelaskan, Yosua memperingatkan kepada umat Tuhan bilang gini, woi, gitu. Kalau saya bahasakan bahasa Jawa itu, woi. Jadi diingatkan, kalian semua besok itu kita akan ketemu Tuhan, kita akan beribadah. Kuduskan dirimu, berarti hari Sabtu malam Minggu itu prepare. Ojo nonton TV terus, jangan mantengin TV dengan berita, jangan minum terlalu banyak, mabuk, lupa. Alasannya besok apa? Telat bangun, sakit keng, apalagi alasannya? Ayo ceritakan, ayo apalagi? Belum masak, cucian belum diurus, anak bangun tidur, telat bangun, macam. Itulah yang disebutkan di dalam syair lagu yang sering kita nyanyikan. Banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti. Terlalu banyak perkara, padahal kita cuma satu tujuan kita dibebaskan, hanya untuk ibadah. Kenapa terlalu disibukkan dengan diribetkan dengan banyak perkara? Lepas semuanya. Tujuan saya dibebaskan sekarang ini. Kalau saya sehat, kalau saya diberkati, kalau saya masih bisa bernafas, kalau saya bisa bertemu dengan istri, anak, suami, kalau saya bisa bertemu dengan orang tua, itu tujuan saya untuk ibadah, Pak. Jangan melenceng dari tujuan semula. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan, oleh karena itu kita berjerih payah, karena di dalamnya ada pengharapan. Makanya Yosua tadi mengingatkan, angkat tabut perjanjian. Tabut itu nggak boleh setelah mengerti bagaimana cara mengangkat tabut itu nggak boleh ditempel. Kalau zamannya Daud ditaruh di atas kereta sapi, nggak boleh. Itu harus diangkat, ditaruh di bahunya para imam, dipikul. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh begini tabut, nggak boleh. Tabut harus diangkat. Itu bicara apa? Tanggung jawab. Jadi hadirat Tuhan ada atau tidak itu tergantung saudara, bukan tergantung pemain musik. Bagaimana kalau seandainya Pak Obaja nggak ada di sini, pergi ke Australia terus apakah saudara tergantung? Apakah begitu
saudara datang terus karena nggak ada penyanyi yang bagus, pemain musik yang aduh hadiratnya kurang. Enggak, kurang dan lebihnya hadirat Tuhan tergantung saudara sendiri. Makanya kalau sudah tahu bahwa mau ketemu Tuhan, prepare, persiapkan diri. Persiapkan diri, selalu mental siapin. Respon otomatis itu sudah harus terjadi dalam hidup kita ketika kita ketemu Tuhan. Wah, ini yang membuat apa saudara? Kebenaran yang disampaikan Yesus, Tuhan akan membuatmu jejak. Lah kalau saudara mau ketemu Tuhan nggak prepare, nggak mempersiapkan diri, mau jejak dari Hongkong apa? Saudara enak sekali menganggap sepele saudaraku kehidupan yang dimerdekakan, yang dibebaskan dari dosa, dari sakit penyakit, dari kelemahan-kelemahan. Kok enak sekali? Enggak. Saudara, kita harus perhatikan kebenaran yang semula ini. Tujuan kita sekali lagi untuk apa? Beribadah. Jangan sampai tidak. Ibadah. Kalau kita tidak beribadah, Nggak dapat janji. tidak dapat janji kapan, Pak? Sekarang. Dan akan datang. apa akibatnya kalau kita nggak ngerti ibadah? Kita nggak dapat janji. Apa akibatnya kalau kita nggak dapat janji? Hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang nggak punya pengharapan. Yes. Benar. Begitu sakit. Kenapa sakit? Saya respect sama kedua orang tua saya, papi mami, orang tua mertua saya. Tadi malam istri saya bilang mami sakit. Ya namanya sudah usia ya, ada asam lambung, terus kemudian ada mahnya. Sampai istri saya datang terus kemudian tanya, sakit lu? Bener sakit, terus lemah. Papi kan tidak sekuat dulu kan, dulu kan masih muda bertinju. Sekarang kan harus dipegang. Ya memang namanya usia. Tapi untuk urusan ibadah, dia tidak mau ketinggalan. Ada memang. Jadi contoh. Dia. Saya pikir. Saya dalam hati saya, dalam pikiran saya berpikir mami pasti tidak ikut, lebih baik di rumah lah. Ya karena sakit kan. Tapi begitu kemarin diingetin, coba lihat mam, ternyata udah siap. Wah. Masa gitu jalannya? Luar biasa. Ternyata papi mami mau menemukan mujizat. Ya. Karena mau ketemu siapa? Tuhan. Bukan ketemu liturgi ibadah, tapi ketemu Tuhan. Itu prinsip yang menjadi tujuan mengapa kita beribadah. Dan tujuan ibadah itu adalah, sekali lagi, tujuan kita ibadah adalah mengingat janji, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Oleh karena itu, respon Bapak Ibu Saudara harus diperbarui nih. Gitu. Jadi ketika datang ibadah itu jangan bengong noleh dulu, jangan begitu. Langsung tuning tem. Tujuan saya beribadah adalah mengingat perbuatan. Langsung tinggikan, langsung saudaraku. Mari bangkit berdiri, mari duduk, mari angkat tangan. Itu pimpinan dari pemimpin pujian. Tapi kalau pimpinan Roh Kudus, enggak gitu. Karena selalu mengingat perbuatan. Kalau saudara bisa bernafas dan bisa sampai di Astoria, itu harusnya saudara begitu menyembah, itu respect banget. Coba kalau saudara dari rumah nggak bernapas, kira-kira bisa nyampe nggak sini? Jadi saudara harus ingat perbuatan siapa? Perbuatan Tuhan yang saudara ingat. Kalau saudara menyanyi, memuji, menyembah, dasarnya saudara ingat bahwa ini kerjaan Tuhan. Maka itu akan membuat bangku ini bisa jungkir balik, saudara. Saudara akan menari dengan segenap hati, dengan segenap tenaga. Masalah keng belakangan. Kambo lagi pasang spandek, buat lagi khotbah lagi, kambo lagi pasang spandek. Saudara
tahu standek, saya dikasih itu staken itu. Saya nggak menjadikan itu sebagai mengeluh mama. Kayaknya saya enggak. Orang Kristen terlalu banyak mengeluh. Sedikit saja sudah baru anak gereja. Baru cuma bersin sekali. Kayaknya sih saya mau mati deh ini. Baru bersin sudah pikirannya kemana-mana. Di sini tidak ada. Di Korea banyak. Di Korea. Semangat beribadah. Makanya kalau begini nih cocok segera pindah ini. Pindah kedua. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 8 dan 9, setelah Allah menggenapi tujuan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, maka Allah kembali menyatakan rencananya menjadikan bangsa Israel apa? Kerajaan. Iya. Jadi jangan lupa. Jadi habis dibebaskan, terus kita beribadah. Setelah beribadah kita dijadikan kerajaan imam, menjadi imamat yang rajani. Oke, jelas tujuannya? Ya. Jadi dibebaskan, aku dibebaskan. Sekarang, kalau begitu aku harus beribadah. Setelah beribadah, tujuannya adalah jadi imam. Jangan jadi mamat, jadi imam. Jelas ini arahnya. Tujuannya dibebaskan, ibadah, menjadi imam. Dan baru di dalam Keluaran pasal 25, Allah segera memerintahkan Musa untuk apa? Membangun bait Allah. Ada 3 poin: ibadah, imamat rajani, bait Allah. Ini tujuan dari semulanya. Ini nggak boleh sampai terputus. Jadi ketika saudara ngerti tentang ibadah, saudara harus mulai berfungsi sebagai imam. Dan ketika saudara berfungsi sebagai imam, saudara harus dibangun menjadi, karena imam itu tinggalnya di dalam bait Allah. Imam itu tugasnya apa, Bapak Ibu? Mempersembahkan korban. Nah, dalam kehidupan kita sebagai imamat rajani, apa yang harus kita lakukan sebagai imam? Kita harus beribadah yang sejati tiap hari, mempersembahkan tubuh kita terus menerus tiap hari. Sudah belum dilakukan? Sudah belum? Lupa. Ketika Bapak Ibu tidak melakukan fungsi Bapak Ibu sebagai imamat rajani, ibadahnya jadi sia-sia. Ya kan? Karena ada kaitannya nih. Saudara, ibadah itu penting, tapi peranan yang ada di dalam ibadah itu juga penting. Iman. Kalau ibadah nggak ada imannya, nggak jalan. Imam itu fungsinya untuk menjalankan roda pelayanan di dalam bait Allah. Dan imam itu dikhususkan hidupnya. Benar kan? Dikhususkan. Oleh karena itu, setelah Allah memerintahkan kepada Musa untuk membangun bait Allah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diajarkan, yang diberitahukannya, maka Musa harus mulai memilih siapa saudaraku? Imam. Dari 12 suku yang Allah pilih melalui Musa adalah suku Lewi. Dan suku Lewi tidak beroleh bagian tanah yang ditetapkan. Bagian tanah sebagai warisan yang menjadi perjanjian untuk suku Israel, ke-12 suku itu. Suku Lewi diberikan tanah pusakanya adalah Allah. Tuhan Allah sendiri. Ya. Sama seperti saudara dan saya. Saudara, Allah
atau Tuhan di dalam Kristus Yesus, itu yang menjadi pusaka kita. Kita tidak bergantung dengan warisan. Ya. Wih, keras sekali dong. Saya butuh Pak warisan. Silakan. Warisan tidak akan bisa menolong saudara. Kekayaan tidak bisa menolong saudara. Keuangan saudara tidak bisa menolong saudara. Kalau hari ini saudara ada karena Tuhan. Jadi tanamkan kebenaran ini. Warisan setiap imamat rajani adalah Allah sendiri. Berarti setiap imam harus bergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan bergantung kepada apa yang ada di sekitarnya. Tidak bergantung dengan pengetahuan, tidak bergantung dengan harta kekayaan, tidak bergantung dengan pekerjaan, tapi bergantung kepada Allah karena dia warisan. Oleh karena itu tangannya selalu begini, pegang. Dalam nama Yesus jadi. Dalam nama Yesus jadi. Prinsip ini harus kita hidupi. Tidak boleh kita abaikan Bapak Ibu. Karena inilah Tuhan membebaskan setiap kita. Tuhan memerdekakan setiap kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi imamat rajani? Di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-5, kalau saya kutip sedikit ayat ini, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Luar biasa. Syaratnya apa, saudara? Cuma dua. Apa? Mendengar, berpegang. Mendengar, berpegang. Ini syarat imam itu mendengar firman Tuhan, pegang, lakukan. Hidupnya imam itu bertumpu berdasarkan firman. Nah, kalau saudara sudah dijelaskan bahwa saudara ini adalah imamat rajani, tapi masih malas baca firman, piye? Ya, sumber saudara dari mana? Dasar saudara berbicara dari mana? Dasar saudara mengangkat tangan kepada Tuhan dari mana? Itulah sebabnya kita harus memperhatikan sumber hidup kita harus dari firman. Dari firman. Kita dengar, kita pegang janji firman, dan kita berjalan sebagai imam ketika kita beribadah. Makanya ketika beribadah akan membuat saudara aktif, kreatif. Waktu diajak doa, ngantuk doa. Pak, silakan. Saya nggak dapat apa-apa. Loh, imam kok nggak dapat apa-apa? Lah, nggak baca firman apa? Imam harus dapat inspirasi dari firman. Imam itu harus. Makanya kalau istri tanya suaminya, Pak, hari ini Tuhan ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa, Dek. Kalau istrinya, ya, amsyong dah. Kenapa? Karena firman harus menjadi penopang utama kehidupan para imam. Halo imam, bantu yes, baca firman. Jangan ketemu firman atau baca firman atau dengar firman itu cuma dari orang lain, apalagi nunggu seminggu. Kalau saudara belum sampai lewat minggu ketemu dengan pendeta yang mau menyampaikan firman, terus keburu mati hari Rabu, saudara nggak dapat keselamatan. Tuh, saudara ketawa bener, iya serius. Baca firman, iya. Baca firman. Baca firman itu sebagai sumber kekuatan setiap kehidupan imam. Jadi imam itu kalau berfungsi di dalam ibadah sudah jelas, tahu bagaimana cara memuji, tahu bagaimana cara menyembah, tahu bagaimana cara bernubuat, tahu bagaimana cara bermazmur. Jangan sampai setiap saudara nggak ngerti apa itu namanya mazmur, Pak. Itu makanan cap apa? Bernubuat tak bernubuat itu apa? Banyak karunia-karunia yang Tuhan beri. Imam harus paham. Karena ketika imam berfungsi di dalam ibadah,
di dalam bait Allah, maka dia harus menyampaikan semua yang dia dapat dari kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya diingatkan kepada mereka, sampai Tuhan mengingatkan kepada Musa untuk membuat tempat bait Allah. Supaya apa? Supaya aku diam bersama-sama. Nah, pengertian yang pertama Bapak Ibu perhatikan. Ketika kita ngerti tujuan dibebaskan beribadah, waduh, dapat, ada janji kita melakukannya. Dan kemudian kita berfungsi sebagai imam, wah, mantap. Dan kita tinggal di dalam bait Allah. Tujuannya apa? Supaya Allah diam. Kalau Allah diam di tengah-tengah kita, bagaimana rasanya perasaan saudara? Bagaimana perasaan saudara? Kalau Allah dan kalau Pak Jokowi ada masuk di ruangan ini dan duduk di tengah-tengah kita dan mengajak ngobrol kita, bagaimana perasaan saudara? Wow, senang. Pasti Pak bawa sepeda nggak Pak? Ya kan? Nah, biasa ngasih sepeda kan Pak. Langsung tanya, berani. Kalau Allah ada di tengah-tengah kita, di antara kita dan di dalam kita, ketika kita beribadah bersama-sama, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Tidak ada. Oleh karena itu Yosua ngerti apa yang disampaikan, yang ditulis di dalam Yosua pasal yang ketiga tadi, bahwa Allah pasti akan melakukan perbuatan ajaib. Karena kalau Allah nggak melakukan perbuatan ajaib, bukan Allah. Sebab Allah hanya bisa melakukan perbuatan yang mustahil, yang tidak mungkin menurut pikiran kita. Jadi Bapak Ibu perhatikan, urutan tujuan Allah dibebaskan dari perbudakan supaya mereka dapat beribadah dan menjadi kerajaan imam. Jelas ya? Dibebaskan dari perbudakan supaya beribadah, menjadi kerajaan imam berfungsi, dan kemudian dibangun menjadi bait Allah. Nah, di dalam perjanjian baru ini menggenapi semua yang ditulis di dalam perjanjian lama yang saya sebutkan tadi. Kita sudah dibebaskan melalui Kristus. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-2 ayat 19-21, Tuhan menyuruh mereka merombak bait Allah yang bangunan. Nah, menjelaskan bahwa perjanjian lama digenapi dengan perjanjian baru yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang saya tulis atau yang saya sebutkan ini, Ibrani 4, 14, 16, Ibrani 5, 1 sampai 10, Ibrani 7, 11 sampai 28, Ibrani 8, 1 sampai 7, Ibrani 9, 15 sampai 28. Bapak Ibu akan menemukan semua perjanjian yang dituliskan oleh Allah dari perjanjian lama itu digenapi. Yang dipilih di dalam perjanjian baru bukan suku Lewi lagi, tetapi suku Yehuda. Dan itu ada surat ketetapan pembatalannya. Nah, kalau kita ngerti tujuan yang dari semula yang Allah tetapkan kepada kita, apa respon kita Bapak Ibu? Semangat beribadah? Pasti. Semangat komsel? Pasti. Cius nih, cius. Semangat pemuridan? Pasti. Semangat ikut doa pagi? Pasti. Semangat ikut doa pria? Pasti. Oh, depan aja ya ngomong, yang belakang gimana? Wes tanggungan dewe, yang di belakang enggak ya? Tanggungan dewe. Kita harus berjuang sama-sama karena yang dipanggil untuk dimerdekakan bukan apa? Bukan satu orang,
Bukan kita saja, bukan saya saja sebagai pendeta, bukan saudara saja sebagai pekerja, tapi kita semua telah dibebaskan. Dan kalau kita sudah dibebaskan, Bapak Ibu, kita harus memahami tujuannya untuk beribadah. Antusias. Amin. Semangat Bapak Ibu. Antusias, semangat. Inilah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita supaya kebenaran firman Tuhan menjadi sumber hidup kita. Ketika kita berkumpul bersama-sama di dalam konsel, di dalam pemuritan, di dalam ibadah secara korporat, selalu ada mujizat, selalu ada tanda-tanda ajaib, selalu ada kesembuhan, selalu ada kemerdekaan, selalu ada lawatan Tuhan. Jadi lawatan Tuhan ataupun Roh Kudus yang menjamah setiap kita itu menetap sifatnya, karena Allah diam, bukan keluar masuk. Jadi kita bukan lagi mari kita undang Roh Kudus. Nah, kalau kita undang Roh Kudus berarti Roh Kudus sebelumnya di luar dong. Jadi mungkin dia pelayanan kemana-mana baru kita undang. Halo Roh Kudus, kami sudah siap. Jam berapa bisa datang? Roh Kudus bilang, dia ada di dalam hati kita masing-masing. Dia itu tidak pindah-pindah. Roh Kudus tidak pindah ke gereja A, gereja B, tidak. Dia tinggal selama-lamanya di dalam kita. Dia berkuasa di dalam kita. Dia akan menuntun kita kepada Raja di atas segala raja. Amin. Itu yang membuat kita semangat. Coba lihat matanya kanan kiri. Semangat. Antusias. Semangat. Ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan hidup atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau yang tinggal di dalam kami dan bersama-sama kami Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan. Mengapa Engkau membebaskan kami? Mengapa Engkau memerdekakan kami dari kelemahan dalam tubuh, dari sakit penyakit, dari setiap ikatan dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu kami mau menguduskan diri kami. Kami mau melepaskan setiap pencemaran atas tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Allah nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan, bukan berserah. Tahu aku tak sendiri, biar Kau mengasihiku, bahkan di dalam hatiku bukan menolakmu. Terima kasih Tuhan. Dalam kondisi dan tekanan apapun, di dalam keadaan apapun saat ini yang kami alami Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan pengharapan. Kami menerima lawatan, kami menerima hikmat, kami menerima pengertian bahwa Allah menyertakan kepada setiap kami. Ada sumber pengharapan yang tidak putus, ada sumber kesembuhan yang tidak habis, ada sumber sukacita yang terus mengalir atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami mengerti tentang ibadah. Kami mengerti bahwa kamilah imamat rajani. Kami mengerti bahwa kamilah Tuhan bait Allah yang hidup, dan Allah mau menyatakan dirinya. Allah diam di tengah-tengah kami. Allah diam di antara kami, di dalam kami. Dalam nama Yesus, kami terima Tuhan kesembuhan itu. Kami terima Tuhan lawatan itu. Kami terima dengan sukacita. Bukan
sudah membebaskan kami. Membebaskan kami dari ketakutan, kekhawatiran tentang hidup ini, tentang sakit penyakit, tentang keuangan, tentang pekerjaan, tentang hubungan satu dengan yang lain. Tuhan sudah membebaskan kami di kayu salib. Tuhan sudah menyelesaikannya di kayu salib. Dan kebenaran ini cukup Tuhan menjadi dasar untuk kami ibadah. Kami tahu bahwa Tuhan yang mengerjakan di dalam kami perubahan demi perubahan. Apapun yang terjadi karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami terima kesembuhan pagi hari ini. Kami terima Tuhan sukacitamu hari ini. Kami terima Tuhan kemerdekaanmu hari ini. Kami tidak lagi terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kami tidak lagi terikat dengan kenajisan ataupun perbuatan-perbuatan yang sia-sia Tuhan. Semuanya, kebiasaan apapun dari tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami adalah imamat yang rajani. Kami harus menguduskan diri kami. Mulut kami, mata kami, telinga kami, bahkan Tuhan tangan dan kaki kami, terutama Tuhan hati dan pikiran kami persembahkan kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Itulah ibadah yang Tuhan inginkan bagi hidup setiap kami ketika kami dimerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulang dari tempat ini Bapak Ibu Saudaraku, engkau akan mengalami perjumpaan dengan kebenaran yang akan memerdekakan kamu. Engkau akan mengalami lawatan yang akan membuatmu bergairah untuk melihat masa depanmu. Terimalah berkat, terimalah anugerah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah Bapa, sukacita di dalam Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa memenuhi hidupmu sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Engkau akan melihat perubahan, engkau akan melihat terjadi terobosan di dalam nama Tuhan Yesus atas keluargamu, pekerjaanmu, atas kehidupanmu secara pribadi. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau memberkati temuan ibadah raya kami bersama-sama di dalam